dimanapun King Kodok, kedepannya kita akan berhadapan dengan 10 game. Betul. Kalau kita tidak terbiasa, kalau kita tidak biasa dari sekarang, kita akan kesulitan. Nah, mungkin itu terjadi sama beberapa tim yang biasa main cuma 6 game. Itu terjadi. Mungkin sama-sama mereka itu. Dan kita juga pelan-pelan belajar dan selalu mengasah. Makanya tadi EVOS Divine dari kemarin sudah benar-benar tahu pola permainan biar dapat champion rush pertama itu seperti apa. Mereka push point kemarin. Oh gini nih main di Kalahari gitu. Mereka lakukan karena rotasi map sekali lagi nggak berubah ternyata. Ya. Makanya mereka hafalin betul. Sementara tim-tim lain entah apa yang mereka lakukan kayaknya. Tapi dari sudut pandang aku, EVOS ini satu step dibanding mungkin tim-tim Brazil, tim-tim Thailand. Ya, Mereka betul. sudah mikirnya satu step di depan gitu. Oh kita akan tahu rotasi map selanjutnya bakal ini. Jadi kita asa aja nih di 3 game, 4 game pertama itu dilakukan oleh EVOS Esports. Ya, dan menariknya adalah skema penabrakan secara langsung itu udah jarang keluar di tahun ini bisa gue bilang ya, karena kalian bisa lihat Core Memory tadi nabrak EVOS itu mereka nggak turun langsung di Brasilia, tapi mereka turun di tempat lain terlebih Iya di bagian belakang Brasilia Iya. ke arah field itu. Abis itu baru datang gitu kan, Baru menggunakan datang. ini launchpad, menggunakan semua resource yang mereka miliki, datang memberikan serangan kejutan. Ya. Karena lebih worth it itu dibandingkan harus turun langsung. Dan ini dia, kisah masuk ke dalam game penutup di malam hari ini. Satu game, perebutan, satu gelar juara. Let's go, let's go, let's go Survivor. Berikan dukungan terbaik untuk tim Indonesia dengan spam hashtag FF Indo bersatu. Karena kesempatan masih terbuka lebar. Dan ini dia, kita meluncur menuju The OG Map Bermuda. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Survivors. Dimanapun kalian berada, minta doanya. Semoga tim Indonesia berhasil mendapatkan yang terbaik. Karena ini adalah game terakhir kita. Tidak akan ada game setelah ini. Jadi memang benar-benar akan menentukan hasil. Apakah yang bisa dibawa pulang ke Indonesia oleh 3 tim Indonesia kali ini. Pesawat sudah menyelesaikan tugasnya menurunkan para player. Core Memory ke atas. Menuju ke arah drop zone mereka. Core Memory ke atas. Core Memory terpantau menabrakin EVOS. Shipyard kali ini. EVOS gak bakal dibiarin nyaman, gak bakal dibiarin tenang. Mereka akan diganggu dengan adanya Core Memory yang ternyata berada di sisi atas. RRQ juga langsung menggunakan hitlist agar mengetahui di mana potensi player terdekatnya. Itu jelas dibutuhkan oleh RRQ agar mereka bisa dapat info ada nggak nih yang mau nabrakin ke arah mereka. Ternyata Lost yang paling dekat di antara mereka. Harusnya tidak terlalu dekat. Dan ternyata dari tim Falcon juga akan mengganggu pergerakan dari tim Vitality. Oh, dan justru tim Vitality yang turun keluar dari observatory. Ya. Mereka coba untuk main cepat dan mereka coba untuk dapetin L momentum sebagai tim pertama yang dapetin First Blood juga. Dan mulai juga meratakan kawan-kawan dari tim Falcon. Harusnya tim Falcon akan lepas dari area Graveyard dan mereka akan coba di tempat yang lain. Ray udah dapetin karena seorang jump. Ray sudah menjadi pembuka dengan cukup baik terhadap Core Memory kali ini Bung Surya. Ya ini dia di mana seorang Pina berhasil menangkap seorang Koja dengan M590 namun backup datang dengan seorang Faiz. Menggunakan MAG7-nya berhasil menangkap 1 orang Pina. Namun tentunya dengan 600 koin yang sudah di tangan On Fire masih bisa memberikan revive untuk Pina. Seperti yang aku bahas, seperti yang aku bilang akan ada tim putus asa yang mengganggu siapapun tim Indonesia yang bisa jadi juara. Betul, betul. Ini salah satu korbannya udah kelihatan. EVOS. Udah pasti. Iya, EVOS sudah pasti bakal terganggu. Boleh banget kameramen, ini dia yang kita butuhkan. Karena Ow. orang EVOS rata kali ini di tangan Core Memory. Sisa seorang Rasya yang berada di atas gudang, dia harus turun, dia harus reset. Kogar dan Poon ternyata mampu untuk memenangkan duelnya kali ini. EVOS harus melepas Shipyard, mereka harus pindah, mereka harus cari tempat lain agar bisa melakukan reset. Tapi gak akan mudah Bung Surya untuk EVOS. Ya, ini dia Rasya hanya dengan 300 koinnya. Butuh 1 koin yang harus diinjak agar bisa merevive 1 player setidaknya. Namun tentunya Rasya punya opsi yang lain. Dan kalau menuju ke arah Bima Sakti akan berbahaya.
karena harusnya akan bertemu dengan beberapa tim yang melakukan rotasi cepat. Namun Vitality ternyata salah satu tim yang sukses keluar dari hantaman orang-orang yang menargetkan mereka, yang menargetkan merusak gaya permainan mereka di game terakhir ini. Salah satu yang berhasil adalah tim Vitality. Gimana Falcon tadi dibuat tidak berdaya, dan kelimpungan juga mereka harus mencar kemana-mana meskipun Pina masih bisa di-revive. Ya. Tapi alhasil mereka nggak dapat hasil yang benar-benar ngebuat Vitality pincang parah banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Mereka nggak berhasil melakukan itu terhadap Vitality. Ya, jadi harusnya masih bisa bermain dengan cukup aman. Rasha udah sampai ke arah Bima Sakti harusnya di sana coba untuk melakukan satu revive. Oke, ada Aim God yang berhasil revive, tapi udah ada Dunakular juga. Rasha sadar bahwa ada yang datang. Teman-teman dari Vitality juga harus sadar pada saat Dunakular cuma 1 atau 2 orang, udah pasti bakal dikejar, diburu dan coba untuk di all in kali ini. Udah hidup semua dari EVOS. Mereka mampu untuk melakukan reset dan ternyata yang akan menjadi tempat reset mereka. Ini dari playnya. Kalian bisa lihat di momen-momen seperti ini. Wah, 2 kali berarti Core Memory komit juga ya nabrakin Iya, itu memang sudah diutus gitu loh maksudnya. Dia tahu harus ngapain. Gini aja dok, dia nggak bisa juara, apa yang bisa dia lakukan? Seperti yang aku bilang tadi gitu loh maksudnya. Naikin posisi mereka di overall standing, paling bertambahnya berapa ribu doang gitu loh. Tapi itu kan pemikiran liar aku. Konspirasi aku aja. Bisa saja memang benci aja sama EVOS. Betul. Benci aja sama Vitality, karena Vitality gimana pun itu adalah lawan yang berat bagi Falcon di 2024 lalu. Betul. Lawan yang paling berbekas ya untuk tim Falcon, dan ngebuat tim Falcon juga banyak melakukan perubahan, banyak melakukan improvisasi yang sebenarnya itu yang ngebuat tim Falcon juga akhirnya berevolusi menjadi tim Falcon yang sekarang. EVOS tadi udah kehilangan 1 orang lainnya, yaitu Rasha kalau tidak salah, sempat terculik sama anggota Lost, tapi masih bisa dibangkitkan, masih bisa reset juga. 6 tim, bahkan 12 tim kali ini masih tetap utuh juga, masih tetap sama, tidak kehilangan siapapun. Seperti biasa Lost juga masuk menit yang kelima, mereka akan coba untuk mengamankan sisi tengah dari Bermuda, yaitu area pick. Caroline Mansion bakal coba dinaikin atapnya dan coba untuk melihat posisi terluar dari pick. Kira-kira ada siapa? RRQ bermain dengan tempo yang sangat-sangat lambat. Ringnam Village, Clock Tower, dan kali ini bakal berada di pertengahan antara Factory dan juga Clock Tower. Ya, di tempat yang berbeda, Pen Gaming juga harus berhadapan dengan player-player dari Core Memory Sports yang mana hanya menyisakan 1 player kah itu, dan itu dia Core Memory di ujung tanduk. Apakah mereka yang wipe out? Ternyata tim Core Memory yang mana tadi berniat buruk untuk menghancurkan gaya permainan dari EVOS Esports di game ke-10. Yes, mereka yang sekarang benar-benar hancur guys. Hancur lebur. Di posisi ke-12, 30 poin. Masuk ke FT Boy aja biar pulang lagi ya. Nggak usah, belum tentu menang kalian di FT. 39 poin. Ya, itu pun ditambah poin 10. Ya, kalau nggak ditambah 10, 29. Ya ampun. 10 game. Rata-rata poin 2,9. Masuk SMP negeri pun tidak. 10 game. Oh Allah, 10 game 39 poin. Core Memory. Oke, kita akan berfokus kembali. Kali ini kondisi zona bakal mental ke sisi kanan. Harusnya udah ada beberapa tim yang dapetin info zone juga. Salah satunya mungkin adalah EG Global, yang kali ini mereka bakal bermain di sisi terluar dari keraton itu sendiri. Ini adalah posisi yang tidak terbaca karena ada area tebing yang sebenarnya bisa dimanfaatkan selama tidak join ke dalam war. EG Global bisa saja masuk ke late game dengan sangat-sangat nyaman. RRQ cukup jauh rotasi mereka. Kalau mereka terlalu berlama-lama di area Mars Electric, takutnya mereka tidak dapat tempat nanti di zona akhir. Ya, tapi secara nggak langsung posisinya EVOS Esports tadi yang terakhir aku lihat, mereka berada seputaran Sentosa, itu mengancam banget untuk posisinya EG Global. Ditambah RRQ, rotasi menuju ke arah kanan pintar banget, mereka secara tidak langsung terhindar dari adanya Fluxo yang berada di bagian depan mereka, dan potensi war juga bersama EG Global. Mungkin saja 3 tim itu akan bertemu. EVOS
Esports, EG Global dan tim RRQ menuju sini. Tapi dengan resource dinokular, apabila mereka milik itu bisa saja untuk menghindari pertempuran. Karena sekali lagi, 3 tim yang baru aja aku sebutin tadi adalah objektif mereka tinggal mendapatkan buya. Gak peduli killnya berapapun di game ini karena ini sudah game terakhirnya. Yes, tapi Dragon Esports akan menghadapi ujian pertama mereka melawan Wow. dua orang. Wow. Joker Dela masih ada kali ini coba untuk menerobos, tapi ada triple glue wall yang bakal coba dibuka. Jadi stackingnya udah gak bakal bisa ditembus. Di dalam keadaan Dela juga sudah mulai terkena dengan adanya Thrill of Battle, membuat dia harus tarik ke arah belakang. 2 lawan 4 cukup sulit. R7 harusnya akan tumbang juga pada akhirnya, walaupun ada Thrill of Battle balasan yang bagus. Ya. 3 orang connect. Dela tahu hal itu terjadi, tapi apa yang harus dilakukan? Wow. Gak ada. Woi, lemparan granat Wow. masih bisa. Coba untuk memasak terlebih dahulu. Wow. Dapat 1 bahkan dari seorang Dela. Coba diterobos. Dela masuk dengan gagah berani, tapi tumbang begitu saja. Wipe out. R7 juga harus tumbang di posisi yang ke-11, tapi belum selesai karena EG Global coba manfaatin pertempuran dari jarak cukup jauh. Dragon ternyata mentalnya hanya sebatas dapat 80 sekian poin. Gaya permainan mereka berubah banget. Harusnya mereka tahu hanya 2 player saja. Tapi apa? 4-4-nya. Siapa yang ngebawa tim ini main semati itu? Betul. Gitu maksudnya. 4 player harusnya tahu yang dilawan 2. Harusnya tahu ada granat yang akan dilempar. Kenapa nggak dijadikan momen itu untuk memberikan serangan ke player yang mau lempar granat? Nah. Setakut itukah kalian dengan champion Rush gitu loh? Waduh, dan Dragon benar-benar kepatil banget ya. Gaya permainannya 100% berubah. Benar-benar bermain safe, dan ini yang cukup kita pertanyakan juga. Oke, Hierarchy mau gacha dulu. Silakan gacha dulu, nggak apa-apa. Oke. Aman. Nggak ada gangguan. Kalau kita melihat dari jalur rotasi juga pertemuan kemungkinan paling besar adalah tim EVOS. Tim EVOS juga baru melakukan reset dan dia bakal ngambil kanan abis di Wush, sisi wah, luar bahaya berhadapan dengan EG Global. Wah, ini PR sih. Gak ada kompon di PR. sana karena Nggak ada. satu-satunya kompon Keraton sudah diamankan sama EG Global. EVOS kalau mau dapetin Keratonnya, mereka harus perangin ke arah EG Global. Tapi gak ada zona. Udah ada binokular juga yang bakal coba dibuka. Entah itu RRQ, entah itu EVOS, tapi tahu di RRQ. Keraton ada 4 orang, bisa kita hindari lebih dulu kali ini. Nice move untuk EVOS Esports yang harusnya bisa lebih cepat mendapatkan satu tower radio yang tidak ada penghuninya. Meskipun memang tempat ini bisa di-spam dari arah kanan dan kiri, tapi aku sudah ngebayangin siapapun yang mau masuk ke pertahanan EVOS di posisi ini, mereka akan menerima serangan dari segala arah. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak zona keempat, tapi akan terjadi menjelang zona kelima atau menuju ke zona keenam. Itu sudah dalam gambaran. Apabila ada tim yang turun di posisi terbuka di balik pohon-pohon itu, semua tim, semua player akan menuju ke arah mereka memberikan serangannya. Susah nih, RRQ susah banget ini. RRQ susah. Dia mau masuk harus ada ngelawan EG Global, ditambah Dragon Esports kan masih free juga di dalam Iya. itu ya, bisa nembakin ke arah RRQ, apalagi kalau udah dengar suara tembakan. RRQ nggak mungkin bisa masuk tanpa melewati pertarungan, benar saja. Lihat, pertarungan harus dibuka, mau tidak mau. Ini adalah harga mati untuk RRQ, karena kalau mereka jalan-jalan boy, mereka bakal cukup beresiko. Dot masuk bersama dengan seorang Apoy, coba drobos tuh. Padil harus terjatuh. RRQ kali ini sudah bermain dengan cukup agresif. 2 orang tersisa dari arah EG, langsung coba diselesaikan, dan benar saja menyisakan 2 anggota. Balas dendam dari seorang Mal terbayarkan. Game yang ke-10 membuat dari RRQ bisa berantakan EG Global. Hanya ada 5 tim kali ini yang berpeluang untuk menjadi juaranya, di mana 3 diantaranya adalah tim Indonesia. Masih ada 2 memang dari luar region Indonesia. Masih ada tim Dragon, masih ada Lost dari Brazil. Namun ini dia Pops datang dengan menggunakan 79-nya, berhasil mendapatkan 2 player dari tim RRQ. Kali ini bahkan hanya menyisakan 1 orang, dan sayang sekali RRQ harus mengobor mimpi menjadi juaranya. Nice try RRQ. Nice try Pak Ape. Pak Ape jangan end stream dulu Pak Ape, sampai selesai Pak Ape ya. Tapi nice try sekali lagi buat RRQ. Sayang 1000 sayang, pelontar bom tanpa diduga-duga membuahkan eliminasi 2 orang sekaligus. Tidak sempat diberikan perlawanan, tidak sempat bermain secara defensif. RRQ tumbang, Pain Gaming juga harus menyusul di posisi ke-8. Masih ada 7 tim yang tersisa kali ini. Masih ada 7 tim, 28 orang berbagi compound. Ada di sisi atas Buriram, area bawah jembatan sudah akan ada. Oke, EVOS, nice dream. Dia coba untuk menempel terlebih dahulu ke dalam zona, tapi
Oke. akan berfokus ke area bawah dan zona harusnya udah dikantongi sama EVOS kali ini dengan opsi Ya. bisa bergerak kanan kiri juga tidak terhalang jembatan, Bung. Harusnya ketika memang mereka saling tahan di posisi zona, keuntungan itu ada di tim yang ada di bagian bawah. Karena zona terakhir memang masih masuk ke atas jembatan, tapi pergeseran zona itu tidak ada yang tahu. Harusnya diunggulkan di bagian bawah. Masih ada Vitality, masih ada tim EVOS Esports juga. 5 tim masih berpeluang tentunya, bahkan 4. Hanya 4 saja sekarang yang berpotensi bisa jadi juaranya. Yes. Dan lebih besar ke arah tim EVOS-nya. Betul dari segi kondisi. Kecuali kalau mereka dapat gangguan yang cukup signifikan dari dua tim sekaligus baru Iya. bakal merepotkan. Tapi sebelum gangguan dua tim Wow. itu datang, Dragon Esports Wow. yang kali ini akan Wow. dibakar. Let's go. Keluar. Satu lagi. Berhasil diratakan. 3 tim berkesempatan untuk mendapat gelar juara. Fluxo juga akan ditarget kali ini. Bucin sisa sendirian harus coba di take down begitu saja dan nampaknya gak akan ada keluar. Los. Mati los. Losnya juga Losnya tumbang. sisa Di area satu. bawah, Rata. sisa sendirian. Rata los. Rata los. Satu lagi. Nampaknya Satu lagi. masih ada satu. Let's yang go. coba dibuka. Rigby masih coba untuk bertahan. Let's tapi go. tidak akan lama. Juna berfokus terhadap seorang Rigby. Dilemparin lagi dengan penggunaan FGL. Udah ada juga yang Let's go. 8 meter. Langsung ditutup. Rotasi jalan keluar dari seorang Rigby. Rigby gak bisa untuk memberikan pembalasan. Namun nampaknya Rigby masih bisa masuk ke dalam zona. Tim Vitality harus masuk ke dalam posisi Rigby agar bisa memberikan serangan kejutan, Bung Surya. Betul saja, dimana Los sudah pasti gak mungkin bisa, udah mustahil dengan satu orang itu bisa dapetin Buya. Dimana masih ada Burira, masih ada Falcon juga, masih ada player-player lain dari tim EVOS dan juga Vitality kali ini. Meskipun EVOS di sana harus terjatuh satu playernya, tapi masih ada waktu yang harusnya digunakan untuk bisa menerima atau merevive teman-temannya. Bobs berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Ray. Kali ini masih ada 2 tim Indonesia saling bertempur di bagian atas antara 2 tim dari Thailand. Dimana On Fire, Pina datang berhasil mendapatkan seorang Moshi, juga masih ada satu player lainnya dari tim Buriram juga ditangkap oleh seorang Pina. Masih ada Wasana yang akan berduel kali ini. 2 player sudah berhasil ditumbangkan, Wasana di bagian atas dan Juna ternyata berhasil mendapatkan On Fire, mana Juna berhasil di knock out oleh Keroro. Limit berhasil mendapatkan Wasana dan Limit pun terjatuh dan harusnya sudah tumbang. Buriram di tangan tim Falcon. Yes, zona. Let's go. Ke area tim Vitality kali ini, EVOS dan juga tim Vitality akan saling berhadapan antara satu sama lain. Sudah ada lemparan-lemparan eksplosif dari Dragon Serang Kocel menuju ke arah tim Vitality. Ray, jangan melek, masih ada Koja. Kemudian di atas ternyata ada serang Pina juga yang masih memberikan pressure dengan penggunaan senjata frag grenade. Semuanya coba dilontarkan ke arah EVOS, karena posisi EVOS adalah posisi yang paling terbaca. Tim Vitality bermain secara objektif, lihat mereka bergeser, lihat mereka bermain secara cerdas untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Rigby masih ada, bisakah menjadi faktor X? Nampaknya tidak akan bisa. Tim Falcon, oke, coba turun, tapi akan menjadi peluru. Rahasia dapat langsung ada Faiz juga menumbangkan dengan seorang Kiroro. On fire, sisa sendirian. Mau kemana deh? Cari jalan keluar. Tapi Ray, hati-hati, ada Rigby yang cukup mengganggu ternyata. Karena ternyata dari On fire juga berhasil seperti take down begitu saja. Sisa satu orang harusnya dari Rigby Tama. Rata, ini dia 2 tim Indonesia berkesempatan mendapatkan gelar juara 4 lawan 4. Kita akan abaikan tim Falcon karena sisa sendirian juga harusnya nggak bakal bisa berbuat banyak. Ray kali ini bakal menjadi garda terdepan bersama dengan seorang Aimgal. Kojadik bakal tarik ke arah belakang. Sabar dulu, semuanya bakal bermain secara pelan. Tapi lihat lemparan granat serang Kocel. Ray-nya masuk, Dix berhasil beri take down begitu saja. Tim Falcon rata, nampaknya Kocel juga harus tumbang bersama dengan seorang Kiong. Rasya, Kocel, Wondergate, ini dia EVOS Esports berhasil menjadi juara, berhasil membawa pulang piala, dan Rasya debut pertamanya langsung membawa trofi EWC 2021. EVOS Esports yang masih tetap tenang di game terakhir mereka. Meskipun kita harus tetap ingat ada core memory yang memberikan gangguan ke arah mereka.
mereka di drop zone-nya. Tapi lihat apa? Ketika Rasya tersisa sendiri, momen itu diubah menjadi jalur yang berbeda untuk bisa mendapatkan Buya. Bayangkan kalau mereka tidak terganggu, bisa saja jalur rotasi mereka akan terganggu oleh tim-tim lawan. Namun ketika mereka move, melakukan reset di tempat yang berbeda, sudah kita lihat Sentosa mereka lewati, kemudian ada gangguan edge global di Captain pun tidak mereka hiraukan. Objektif mereka selalu masuk ke dalam zona, dan benar saja pemilihan tempat mereka ada di bawah menjadi kunci, di mana Falcon saja yang berada di bagian atas. Meskipun sudah mewipe up dari Buriram, harus tetap turun ke bagian bawah. Namun untuk Vitality dan tim RRQ, nice try. Kalian belum waktunya, tapi kalian juga sebenarnya layak bisa bersama tim yang juara dari Indonesia. Gila! Tim Indonesia diwakilkan oleh EVOS Esports menjadi juara tahun lalu, peringkat kedua. Tahun ini mengangkat piala. Sekali lagi, big appreciate untuk seorang Rasya, Kocel, Ray, Aimgad, Abax, serta jajaran coaching staff. Kalian luar biasa. Lagi-lagi EVOS mencetak sejarah di kancah dunia. Tidak mudah tentunya. Macan Putih berhasil mendapatkan juara pada malam hari ini. 10 game, 4 game yang cukup tenang, 6 game yang menegangkan harus mereka lewati. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, biarkan proses itu kalian lewati sampai dengan kalau memang kalian layak, kalian akan tetap jadi juaranya. Yes. Semuanya harus dilewati, semuanya harus dilalui. Dan kita juga akan melihat bagaimana proses juara akan berlangsung. Carol sudah bersiap di sana. Langsung kita lebar ke stage-nya. Silakan Carol. Grand Finals at AWC 2025. EVOS Esports. Congratulations Team EVOS. You are now the champions of AWC 2025. How does it feel to be the winners of the AWC 2025? Jadi gimana perasaan kalian tentunya sebagai juara dari EWC 2025? I so proud all of you guys. Thank you for carrying me. Thank you all of you. Thank you for all manager, manajemen, semuanya. Terima kasih yang udah dukung kami. Gak nyangka sih ya di FFS saya di turnamen yang kayak kecil gitu kita banting ancur-ancuran, pokoknya semua kita tuker role, kita tuker kapten, kita tuker semuanya. Orang satu baru, raser satu, ya. Yeah, it's just like we're just very happy and we don't expect it at all because we go from the lowest tournament, we're losing in the lowest tournament, but now we are here and we are champion. So I don't have anything else to say. I'm just very happy. Incredible, guys. You have made it. You have saved your key. And now we are happy to give it back to you. Please bring EVOS Esports key. Kalian bakal terima lagi ya kalian. Ini pegang salah satu. Diambil aja, diambil. Please, Indonesia, can I hear you? Yang apa? Wah, aku nggak lihat juga. Soalnya aku di depan udah langsung. Amazing. I know you all are all excited about this moment, but before you lift your trophy, you gotta select 3 keys to smash, to crush, to send to the crush, and put below your trophy. Jadi kalian boleh memilih 3 key untuk kalian hancurin. Tim siapa yang kalian bakal pilih kira-kira? Please, right now, choose your key. Satu-satu. 3 keys. Iya, satu-satu. First key. Who is the drop in shipyard last game? Who? I don't know which team drop in shipyard last game because I'm not sure actually. CRM, yeah, Core Memory. Core yeah. Memory. Core Memory is the first choice. Please, second player. The other key. Pilihan kedua. Movie Star. The first choice was Core Memory, and right now they have select Movie Star R7 key. Wow, that's a wise choice, guys. Congratulations. Amazing choice. And right now you gotta pick the last key. Please. Satunya Buriram. Buriram. Buriram! Time
choose their keys. They have choose Core Memory, Movistar R7, and Buriram. Congratulations, guys. And now it's time to crush those keys. Please help me with the 4 steps, okay? So player number 1, please turn the key. Paling pertama putar kuncinya. Ya, Player number 2, open the switch. buka aja. Come on, Buka doang. Indonesia! Stop. Player number 3, flick the switch. Di flick, di switchnya. Switch. Ya, switch. Ya, Switch ya, first. ya, didorong. Yes. Ah, And 4th player, now it's your job to crush those keys. Go ahead Lu yang- and ya. press the ya, button. pencet aja. Iya, semuanya tetap dihancurin. Cuman yang kalian pilih nanti bakal di kalian punya trofi langsung kan. There we go. They are all crushed. Congratulations. The message is clear. The process is complete. So now it's time for you guys to place your key in the trophy and claim your prize. So please walk to the trophy, place your key, and claim your trophy. Claim your prize right now.